Maka kata kurban itu dari kata-kata kurbun. Kurbun itu artinya dekat. Kalau sudah ketambahan alif dan nun, maka menjadi kurban, itu artinya adalah kegiatan yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya lalu, kenapa kok kurban itu menjadi salah satu syariat tertua, perintah yang paling awal beriringan dengan sholat? Kenapa? Karena hakikatnya sebenarnya rahmatnya Allah, ridhonya Allah itu bagi mereka yang dalam hidupnya mau berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Rafiq. Sebenarnya kalau tadi sambutannya itu sudah pantas saya tambah KH di depan ini Pak ya. Selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah dan juga Kakanwil Ditjen Bea Cukai. Yang saya hormati Ibu Nurbaiti Munawaroh selaku Kepala Kanwil Pajak Jawa Tengah 1, Bapak Bayu Andi Prasetya selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Jawa Tengah, Bapak Jati Wiryawan selaku Kepala Bagian Umum mewakili Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Jateng dan DIY, dan seluruh pejabat administrator dan pejabat pengawas Kementerian Keuangan di Kota Semarang, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir, dan jujur ini saya perdana Pak As'ad. Saya tidak menyangka ternyata di tempat sepadat ini di Kota Lama ternyata ada masjid yang cukup besar ya. Dan alhamdulillah bisa silaturahim pada kesempatan siang hari ini. Meskipun saya sadar betul Bapak Ibu, acara tasyakuran begini ini biasanya itu yang banyak mendominasi akal dan pikiran kita ini menu kambingnya. Jadi menu kambing ini lebih ditunggu ya. Apalagi jam-jam 12:30 ini kan biasanya kan jam-jam krusial ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang sare, monggo ya. Ada yang mau mendengarkan, monggo. Tapi insya Allah sesuai protokol ini sampai jam 1:05 sudah harus selesai. Bapak Ibu sekalian, kita telah melewati satu peristiwa penting, peristiwa kurban. Kurban itu sebenarnya kalau kita lacak secara sejarah itu dari kata-kata kurbun, dan itu tidak dimulai dari Nabiullah Ibrahim tetapi dimulai dari Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu kan punya anak 42. Ibu-ibu kalau mau pecahkan rekornya monggo Jadi Sayyidatuna Hawa itu punya anak totalnya ada 42 dari 22 kelahiran. Jadi setiap lahir itu 2, laki perempuan ya. Maka ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ingin supaya keturunan-keturunannya itu nanti
bisa silang karena ceritanya itu kan kalau yang laki cakep, yang perempuan itu cantik. Kalau yang laki itu pas-pasan, parasnya sedang, maka yang ceweknya juga pas-pasan. Dan Nabi Adam itu ingin terjadi perbaikan keturunan. Jadi kalau jenengan mau memperbaiki keturunan itu sudah ngikuti sunnahnya Nabi Adam. Nah, itulah. Jadi misalnya irungnya nggak pakai mancung, terus golek istri sing mancung supaya anak nurun ibu lah sing repot pengen mancung malah niru bapak okay. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu memperebutkan satu perempuan cantik, wa fi riwayatin tu Iklimah, yang akhirnya apa? Nabiullah Adam mendapatkan wahyu dari Allah. Sekarang siapa yang pengen dapat istri cantik, maka berikan korban terbaiknya. Maka pada saat itu Qabil itu kan terkenal orangnya ganteng, gagah, gede dhuwur begitu. Menyampaikan persembahan, menyampaikan korban itu dalam bentuk apa? Hasil panen tanaman yang sudah layu, sayur layu, buah layu, dipersembahkan kepada Allah. Tetapi Habil justru mempersembahkan korbannya itu berupa domba, warnanya putih, mulus, ginuk-ginuk. Bapak-bapak tahu basa ginuk-ginuk? LG, lemu ginuk-ginuk. Ngerti sih? Makanya sebenarnya tadi sudah dimotivasi oleh Bapak Rafiq. Jadi Pak, kalau jenengan korban itu jangan sampai sohibul korbannya itu ginuk-ginuk, tetapi kambing yang dibeli itu kambing stunting, itu tidak boleh. Okay? Jadi yang bawa itu ginuk-ginuk, tapi kambingnya itu kambing stunting. Maka disitulah kemudian korban yang diterima adalah korbannya Nabiullah Adam, dari putranya Nabiullah Adam ini adalah Habil, hingga akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan pertama di dalam peradaban umat manusia. Tetapi korban sebagai syariat itu dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan supaya kita tidak lupa dengan sejarah, karena Nabi Adam itu sudah mencontohkan korban kepada putra-putranya Nabiullah Ibrahim. Bahkan sebelum peristiwa disembelihnya Ismail, Nabi Ibrahim itu kan terkenal miliarder Pak, kaya raya Bu. Nabi Ibrahim itu kalau korban itu minim sekali korban itu 100 ekor unta. Makanya tadi Pak Rafiq sudah menyampaikan korban dimanapun silahkan, tapi tolong di kantor jangan lupa, kan ngeten. 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 3.000, ada satu riwayat mengatakan 3.000, ada yang mengatakan 1.000 ekor kambing. Itu jauh sebelum peristiwa Nabiullah Ismail disembelih oleh Nabiullah Ibrahim. Maka begitu hebatnya Nabiullah Ibrahim itu, begitu dermawannya, begitu sakhoknya, begitu ringannya berderma melalui korban, hingga akhirnya datanglah malaikat menjelma menjadi manusia, lalu kemudian bilang, kok jenengan kok keren yo, harta segitu banyak kok ndak sayang. Mulai sisi manusiawinya Nabiullah Ibrahim itu mulai muncul. Kalau bahasanya orang Jepara itu cah kene omahe kono kok. Apa maknanya? Lawong aku kok dilawan, anak suruh nyembelih saja, anak suruh korban saja, saya akan korbankan. Nah, jadi itu asal muasalnya kemudian Nabi, dan itu tidak ringan Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu membayangkan setelah nikah sekian tahun nggak dapat anak, lalu kemudian mendapatkan Nabiullah Ismail alaihi salam, tentu berat sekali, satu-satunya suruh nyembelih. Coba ini cuman imajinasi kita, kalau Bapak Ibu
dalam posisi Nabi Ibrahim punya anak 10 suruh ngorbanin 1, yang dikorbankan yang gimana Bu? Yang suka minta kiriman? Enggak. Yang nakal? Kalau ada pilihannya, kalau tidak ada pilihannya ya tentu berat seperti yang dirasakan oleh Nabi Allah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin cerita soal korban ini karena ini sudah ngelotok bagi Bapak Ibu, tetapi saya ingin mengungkap satu filosofi korban. Karena apa? Karena kalau kita bisa menghayati filosofi korban ini, insya Allah Kementerian Keuangan ini akan senantiasa berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kurban itu dari kata-kata kurbun. Kurbun itu artinya dekat. Kalau sudah ketambahan alif dan nun, maka menjadi kurban, itu artinya adalah kegiatan yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya lalu, kenapa kok kurban itu menjadi salah satu syariat tertua, perintah yang paling awal beriringan dengan sholat? Kenapa? Karena hakikatnya sebenarnya rahmatnya Allah, ridhonya Allah itu bagi mereka yang dalam hidupnya mau berkorban. Saya kok senang dengan judul yang diberikan ya Pak. Oke. Tapi perkenankan saya menggunakan istilah yang lebih simpel. Berkorban dengan ikhlas, mengabdi dengan integritas. Saya ingin meringkas dengan istilah bahwa di dalam kita bekerja, jadikan Allah sebagai prioritas kita. Ketika Bapak Ibu memprioritaskan Allah, maka Bapak Ibu akan menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kapling rizki Bapak Ibu di Kementerian Keuangan, apapun itu satuan kerjanya, maka sesungguhnya Allah sedang menyediakan lapak bagi kita untuk bagaimana menjadikan profesi ini sebagai penolong bagi Bapak Ibu di akhirat nanti. Maka kata-kata ikhlas itu sebenarnya jadikan pekerjaan ini sebagai ibadah. Saya di kampus, Bapak Ibu di Kementerian Keuangan, kita sama-sama punya peluang untuk bagaimana menjadikan pekerjaan ini dengan segala pengorbanan kita, bagaimana menjadikan pekerjaan ini supaya membuat kualitas kedekatan kita dengan Allah itu semakin baik. Jujur aja Pak, saya dimatur sama Pak Bayu, Pak Bayu ini kok saya lihat kok banyak sekali wajah-wajah GKN 1, ternyata diimpor ke sini ya Pak. Saya kok lihat beberapa wajah-wajah GKN 1, kalau di GKN 1 lah ini saya ta'arufnya dulu sama Pak As'ad dulu lama sekali di sana, dan baru pertama kali ini saya ke GKN. Saya cuma ingin mau mengatakan apa? Pekerjaan kita ini sebenarnya menentukan bagaimana nasib kita ke depan. Maka memaknai korban itu adalah jadikan pekerjaan ini bukan semata-mata untuk kemudian mengejar obsesi demi obsesi. Meskipun saya memaknai sufi urban itu bukan dengan menjauhkan diri kita dari duniawi. Bagi saya sufi itu adalah rebut dunia dan hadapan ke kiblat. Manfaatkan peluang. Nah misalnya kan kita tidak tahu nggih Pak Rafiq, siapa tahu nanti ternyata hari ini kita duduk sama Pak Rafiq di Masjid Solahuddin, gitu. Ternyata tidak tahunya ada panggilan dari Pak Prabowo jadi Menteri Keuangan misalnya. Kok jenengan kok aminnya mboten patek semangat ya Pak? Oke, berarti cukup ten Semarang. Artinya apa? Silahkan jadi anggota dewan, silahkan jadi dirjen, silahkan jadi deputi, silahkan jadi menteri.
Masalahnya cuma satu kok. Kalau sudah jadi menteri, jadikan posisi menteri ini untuk menginvestasikan nasib akhirat kita nanti. Kalau dengan jadi menteri ada banyak orang yang ditolong, dengan jadi menteri ada orang-orang yang mestinya diayomi bisa diayomi. Dengan jadi menteri maka benang-benang kusut yang harus diurai dia bisa urai. Makanya jangan sampai tasawuf itu atau menjadi sufi itu dengan menjauhkan diri dari duniawi, tetapi rebut dunia dan hadapkan ke kiblat. Lalu di mana letak pengorbanan kita? Letak pengorbanan kita adalah kalau dengan jabatan itu membuat kita tambah jauh dari Allah. Gara-gara rapat, saya itu pernah Pak ditanya salah satu pejabat, kan saya pernah tugas di GKN Riau Pak, karena saya interviewer di LPDP. Nah itu kebetulan saya pas tugas di Riau gitu. Di sampingnya GKN itu kan ada Hotel Grand Zuri itu ya kalau tidak salah. Nah, itu kan ada warung sate di situ. Lah ketemu saya itu dengan mungkin Kementerian Keuangan. Pak, saya mau tanya ini, kalau orang itu rapat, apakah rapat itu membolehkan kita untuk jamak dan jamak qashar katanya. Dan itu gimana Pak? Kadang itu Pak, saya itu rapat itu dari satu tempat ke tempat lain. Kadang tuh saya pikir, bukankah ini keringanan? Kalau kemudian saya, jadi akhirnya sholatnya itu selalu last minute. Jadi kalau asarnya itu jam 3 kurang, maka dia jam 3, setengah 3 baru sholat. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Memaknai korban di dalam kehidupan kita itu adalah tidak pernah mengabaikan Allah sebagai prioritas kita. Tidak pernah mengabaikan bahwa Allah inilah sesungguhnya yang membuat hidup kita selama on the track di jalannya Allah. Persoalan kemudian nanti ada open bidding, ada lelang jabatan. Kalau di tempat kami Pak Rafiq, kami di ruangan dikasih formulir, ini ada open bidding untuk dekan, untuk wakil dekan, untuk ini. Itu pilihan. Yang paling penting adalah mau jadi dirjen, mau jadi menteri, mau jadi kepala bidang, mau dari kepala bagian, maka kata kurban sesungguhnya adalah menjadikan bagaimana profesi ini membuat kualitas hubungan Bapak Ibu dengan Allah itu semakin baik. Saya mau bilang bukan karena di depan Pak Bayu, keren itu GKN 1, karena memang silaturahminya saya ke GKN 1. Zuhur itu kok penuh banget itu jamaah, gitu. Kalau sholat itu penuh sekali. Meskipun habis sholat kemudian pas wayang ngaji do tumbang, okay? Sampai saya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngorok sana sama ngorok sana itu saut-sautan Pak, okay? Tapi ngoten niku nggih nikmat kok Pak. Ada orang ndak bisa tidur. Lah ini kok pelor, nempel langsung molor, ya. Cuman kok ngoroke kok lebih banter daripada suara mike niku. Ya. Keren. Maka yang pertama memaknai bekerja dengan ikhlas itu adalah jadikan GKN ini, jadikan Kementerian Keuangan ini sebagai masjid besarnya Bapak Ibu. Ketika satu hari saya ada acara di Mandiri Kanwil itu di Pemuda, ada seorang CS nanya kepada saya, Pak, saya kok iri ya Pak, saya kok iri sama mereka-mereka yang ketika Ramadan itu punya waktu leluasa ngaji, punya waktu leluasa untuk iktikaf. Tak balik, jangan salah Mbak, ketika panjenengan menghadapi nasabah, maka di depan layar komputer atau di depan laptop atau di depan tab, maka keyboard inilah sesungguhnya tasbih sampean. Kursi itu sesungguhnya adalah sajadah sampean. Bisa jadi pahala panjenengan itu lebih besar daripada pahalanya orang-orang yang
soleh tapi sendirian. Ini yang saya maksudkan dengan apa? Bekerja ikhlas itu adalah menjadikan Allah sebagai prioritas. Bukan karena ada Pak Kanwil di sini, bukan karena ada CCTV, bukan karena ada monitoring dan evaluasi, bukan karena ini dan itu, tetapi kita menjadikan bahwa bagaimana pekerjaan ini membuat keluarga kita bahagia. Bapak Ibu, ada sebuah nasihat bagus, ya, ada sebuah nasihat bagus. Ketika istrimu marah tiba-tiba tanpa sebab, bapak-bapak pernah nggak merasakan istrinya marah tiba-tiba begitu, pernah enggak? Hah? Kok kayak enggak berani jawab, kenapa? Tekanan itu begitu berat ya? Oh, istrinya di sini. Ya kan enggak semuanya, Pak. Tapi jangan salah loh, guys. Saya pernah cerita itu, ada itu lowongan wali, jadi walinya Allah ini. Kalau jalur wali semedi kan jenengan enggak kuat. Jadi jalur wali dengan tirakat jenengan tidak kuat. Ada jalur wali Pak, lowongan. Apa itu? Sabar kalau diuma amuk karo bojone. Kok jenengan sabar itu bisa potensi jadi wali. Ada. Dan itu nanti di surga itu jenengan menempati surganya itu bareng sama Nabiullah Nuh alaihi salam. Sebab apa? Ada nabi yang diuma amuk sama istrinya itu ya Nabi Nuh itu. Makanya nanti kalau di dunia kok jenengan sabar, perasaan khutbah Jumat itu seminggu sekali, kok ndok mau mah kok bendino khutbah, kok jenengan sabar, nanti di surga itu bareng sama Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka yang pertama, ini durasi. Maka kata kurban dekat itu adalah bagaimana kemudian kursi yang Bapak Ibu dudukin, arsip numpuk, meskipun sekarang sudah paperless, begitu banyak pekerjaan yang harus panjenengan kerjakan. Tapi ketika kita menjadikan ini sebagai bagian dari zikir kita kepada Allah, kita menjadikan ini dengan kejujuran, kita bekerja dengan jujur, absen juga jujur, gitu. Tidak ada lagi kan Indonesia ini Pak Nyun Sewu, kita ini tidak kurang orang pinter. Kita itu hanya kekurangan orang-orang yang benar, Pak. Sampai bapak saya itu sekarang tuh sudah tidak berani nonton TV, Pak. Daripada apa? Daripada dengar berita-berita begini. Gitu. Ada yang pusing mikir no Raja Ampat, belum sempat ke sana malah sudah ditambang, gitu. Macam-macam. Maka mari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu menjadikan Allah sebagai prioritas. Maka ketika ada panggilan dari Masjid Salahuddin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah panggilan Allah. Maka itulah cara Allah kemudian mengajak kita. Prioritaskan Allah di dalam kehidupan, maka kita akan menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim itu yang bisa kita teladani dan kita jadikan sebagai teladan, menyembelih egonya, ya, tidak mengedepankan egonya, tidak nuruti nafsunya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Nabi Ibrahim itu mengedepankan egonya, sekian tahun anakku baru lahir, kenapa begitu tumbuh menjadi anak-anak dan remaja lalu Allah perintahkan, tapi apa yang ditanamkan di dalam Nabi Ibrahim? Tidak, ini panggilan ilahiyah. Ketika Nabi Ibrahim bersama Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, tiba-tiba keduanya ditinggal dan beliau harus kembali ke Palestina. Tapi karena itu titah dan perintah Allah, beliau laksanakan. Apa yang bisa kita petik dari sini? Bapak Ibu, Bapak-bapak di Kementerian Keuangan, saya di Kementerian Agama, di mana-mana Pak, peluang maksiat itu ada. Betul-betul. Podo baik kembali kepada kita. Tetapi Pak,
saya teringat sekali pesan bapak saya. Nang, kalau kamu pengen di masa pensiunmu itu kamu sehat, di masa pensiunmu itu kamu melihat anak cucumu itu rukun, di masa pensiunmu itu kamu tidak punya masalah, maksudnya masalah berarti di masa pensiunmu kamu cuman hidupnya bahagia dan ibadah, mulai sekarang jalani hidup dengan jujur, jangan mendolimi orang. Maka korban itu sebenarnya adalah kita tidak mengedepankan ego, Pak. Pengen begini, babat sana, babat sini. Pengen diproyeksikan dalam satu jabatan, lalu kemudian sikut kanan, sikut kiri. Ngalir saja, Pak. Gitu? Ngalir saja. Orang itu kan hidup sawang sinawang. Saya kayaknya pernah cerita itu waktu DKKN 1. Ada kawan saya itu, Pak. Pengen jadi orang Jakarta, Pak. Begitu SK turun jadi pejabat di Jakarta, WA saya pusing. Kenapa? Ternyata ngalian di Semarang itu kok nikmat sekali. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya enggak apa-apalah, saya downgrade, tetapi hati saya senang setiap hari ketemu dengan keluarga. Maka Bapak Ibu, korban ini adalah menekan kita jangan sampai hawa nafsu itu nyetir kita. Jangan sampai kemudian senang ketika temannya susah dan susah ketika temannya senang. Padahal apa? Kita punya hak yang sama kok. Bahagia itu tidak perlu muluk-muluk. Bahagia itu tidak perlu menghadirkan sesuatu yang tidak ada. Ya kalau punyanya Innova ya ndak usah bikin rumus bahagia itu sama dengan Ferrari. Pusing, Pak. Maka yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari untuk menyemangati kita bagaimana Nabi Ibrahim tidak nuruti nafsunya, tidak nuruti kepentingannya, tidak nuruti egonya, tetapi mengikuti apa yang menjadi titah Allah. Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Kita menyaksikan bahwa Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim itu dibangun karena dengan kejernihan hati. Bapak Ibu kalau satu saat pensiun pengen pekerjaan atau tinggalan Bapak Ibu itu kemudian bermanfaat bagi junior-junior Bapak Ibu di Kementerian Keuangan kelak, maka jalani itu sebagai investasi akhirat, Pak. Maka Ka'bah yang hari ini sudah miliaran dan sekian abad yang lalu dikunjungi manusia menunjukkan bahwa Ka'bah itu dibangun dengan kejernihan hati. Kalau pekerjaan di Kementerian Keuangan itu jenengan jalani dengan kejernihan hati, happy Pak pensiunnya, Pak. Happy Pak lihat anak cucu. Saya kemarin waktu sholat Idul Adha ketemu, Bapak ini dinas di mana? Saya dulu di Pertamina, Pak. Cucu berapa? Cucu 8. Begitu saya tanya cucu 8, lah refreshingnya apa Pak sekarang? Oh, refreshing saya itu Pak keliling-keliling, Pak. Dari cucu sini saya ke cucu sini, dari cucu sini ke cucu. Saya tanya, umur Bapak berapa? 86 tahun. Pak Ustadz kalau mau ikut, yuk tak ajak nyate. Loh masih berani nyate Pak? Saya los Pak. Sate oke. Campur juruan Pak? Aman. Duren Pak? Aman. Ada pantangan? Tidak. Kolesterol? Tidak usah dicek. Akhirnya Pak, saya kalau ketemu orang-orang yang model begini biasanya saya tanya, Pak, apa resepnya? 86 sehat Pak? 1. Apapun orang bicara tentang lembaga tempat saya bekerja, yang penting saya 1. Saya harus jujur karena itu tidak bisa ditawar. Makanya kan kita kan tidak boleh kebiahuya, kan tidak boleh Pak. Tetap orang-orang baik itu banyak. Maka meneladani Nabi Ibrahim adalah meneladani tentang bagaimana Bapak Ibu memegang amanah di Kementerian Keuangan dengan baik. Jangan pertaruhkan pensiun Bapak Ibu malah ke peloro-peloro.
Jangan pertaruhkan pensiun Bapak Ibu justru kemudian terlunta-lunta. Jangan pertaruhkan istri dan anak-anak kemudian mereka menanggung akibat kita mengedepankan hawa nafsu. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan kepada kita, ini yang harus kita jaga. Bapak saya itu sudah hampir 87 tahun Pak. Rokoknya sukun spesial, kopi ini kuentel, duren. Saya sekadang geleng-geleng. Memang satu, dan ini bisa kita petik dari sekian banyak pelajaran dari korban. Apa itu? Yuk Bapak Ibu, saya mulai dari saya. Saya di kampus, Bapak Ibu di Kementerian Keuangan, investasikan pensiun kita menjadi pensiun yang bahagia. Ya, investasikan pensiun kita menjadi pensiun yang justru kemudian kita senang melihat tumbuh kembang anak dan cucu itu. Kenapa? Karena perut ini tidak terisi oleh barang-barang syubhat dan barang-barang haram. Jangan Pak, pertaruhannya terlalu berat. Pertaruhannya terlalu berat. Satu tetes darah mengandung harta yang syubhat Pak, itu perhitungan Allah luar biasa tuh. Maka oleh karena itu saya ingin menutup dengan sebuah kisah bahwa ada seorang sufi memberikan nasihat kepada kita. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita membuat Allah itu bahagia. Jadikan Allah bahagia karena kejujuran kita. Jadikan Allah itu bahagia karena loyalitas kita, integritas kita, loyalitas Bapak Ibu kepada Kementerian Keuangan. Maka ketika dalam hidup kita berorientasi bikin Allah bahagia, yakin hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Dan itulah yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. 19 keturunan itu adalah Nabi yang menjadi keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan jejak sejarah bernama Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggalkan jejak melalui istri dan putranya Sofa dan Marwah. Nabi Ibrahim meninggalkan jejak bernama kota Makkah. Maka mari hidup ini mengabdi kepada Allah, menjadikan Allah sebagai prioritas sehingga hidup kita akan ditata oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna biqadha'i hawaijina min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Allahumma ya Allah urzuqna fahman nabiyyin afdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga silaturahim pada kesempatan siang hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.